Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Selamat malam dan salam pemuda. Baik, yang terhormat Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua dan para anggotanya. Yang kami hormati para Wakil Ketua MPR RI beserta jajaran. Para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Yang kami hormati saya Jason Sambo. Dan saya Lady Diandra, Putri Indonesia Intelijensia 1 2024. Dan malam hari ini adalah sebuah momen untuk mengenang, menegaskan, dan juga tahun 1928 sudah bersumpah untuk bersatu dalam tanah air, bangsa, dan bahasa yang satu, yaitu Indonesia. Setuju, Lady, dan kita hari ini perjalanan tentang meraih mimpi, bagaimana semangat dan kesungguhan pemuda Indonesia dalam bergerak bersama. Tentunya. Dan di sini kita melihat bagaimana kolaborasi menjadi langkah nyata Laras Pemuda Bergerak. Pemuda dengan berbagai perbedaan hadir dari segenap penjuru Nusantara. Selaras bergerak rampak, berseru padu, melangkah gagah, menuju satu tujuan mulia. Bertransformasi. Tentunya harus kita selalu tingkatkan, ini menjadi PR kita bersama, dan tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan Bapak Pratikno, dan Ketua DPD RI Pak Sultan beserta Wakil Ketua DPD RI Pak Tamsil Lindrung, dan juga saya lihat kawan-kawan muda, senator muda, ada Daud Jordan dan kawan-kawan, terima kasih sudah hadir. Dan ini spesial Wakil Ketua MPR RI termuda sepanjang sejarah, Mas Akbar, 26 tahun.
dan beserta para jajaran anggota MPR RI, ada Mas Narji, Mas Farel Bramasta, dan kawan-kawan anggota DPR RI yang muda-muda. Dan ini mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Tidak bisa saya sebut, Pak Mensesnek lapor kehadiran hari ini terbanyak sepanjang sejarah Hari Sumpah Pemuda. Total dari menteri dan wakil menteri mencapai 25 peserta Pak Mensesnek. Mohon dilaporkan ke Bapak Presiden. Yang hadir dicatat Pak Mensesnek, Pak Mendes, Pak Menpan, aman. Pak Menteri Kebudayaan. Dan juga hadir juga Bapak Kepala Staf Presiden. Dan hadir tadi beberapa gubernur yang sudah hadir, saya lihat Gubernur Lampung dan Gubernur Sumatera Selatan, Pak Mensesnek harus catat juga. Dan tidak lupa hadir juga istri saya, Mbak Nina, dan beserta istri Mas Wamen, Pak Taufik Hidayat, Mbak Ami. Mas Wamen ini atlet Olimpik kebanggaan kita. Pertama-tama yang kami banggakan, para pemuda Indonesia di seluruh tanah air, hari ini bangsa Indonesia tengah memperingati sebuah peristiwa penting dalam komitmen kebangsaan kita, yaitu peringatan Hari Sumpah Pemuda. Kami ingin kita semua untuk bersama memikirkan apa makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda di masa kini. Kalau dulu tokoh Sufi Jalaluddin Rumi, pemuda adalah matahari terbit di pagi hari, mereka membawa harapan bagi dunia. Sedangkan pengalaman saya memimpin Kemenpora, bagi saya, pemuda adalah aset berharga bagi kemajuan bangsa. Generasi muda selalu memiliki gagasan segar untuk masa depan, maka hari ini rayakanlah Indonesia tanpa mageran, tanpa baperan. Nanti di akhir sambutan saya, kita coba tanyakan apa kata-kata hari ini dari kalian terkait Sumpah Pemuda. Jadi nanti ada Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, dan Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada anggota Kabinet Merah Putih untuk kerja keras dan kejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Kenapa target pertumbuhan 8%? Pertama, Bapak Prabowo adalah Presiden ke-8. Kedua, targetnya adalah economic growth 8%. Ketiga, visi misi melalui 8 cita-cita, yakni Astacita, dan angka 8 adalah simbol dari sesuatu yang berkelanjutan, terus bergerak, terus berdampak. Berbagai data dan analisa secara umum, Indonesia selalu memiliki peluang pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Namun, apakah harapan ini bisa menjadi kenyataan? Itu semua tergantung kita. Dan apakah sebagai anak bangsa kita mau berkolaborasi atau berkompetisi? Kalau kami berharap di dalam negeri kita perlu perkuat kolaborasi. Di luar negeri kita harus siap berkompetisi. Maka pada momentum peringatan Hari Sumpah tahun ini kami mengangkat tema Maju Bersama Indonesia Raya. Dan para pelopor yang kami cintai, tema ini mengandung pesan bahwa kemajuan Indonesia di masa depan harus diperjuangkan bersama-sama oleh segenap elemen bangsa, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media, agar kekuatan bonus demografi kita bisa jadi modal bagi peluang pertumbuhan ekonomi yang besar. Saya menyoroti bagaimana talenta muda kita, angkatan muda kita harus bisa berkontribusi agar Indonesia bisa terlepas dari middle income trap. Kita harus pastikan keterampilan generasi muda kita serasi dengan kebutuhan industri, juga strategi hilirisasi. Kita perlu memperkuat ekosistem entrepreneurship yang inklusif dengan berbagai program inkubasi untuk mencetak wirausahawan muda yang mandiri dan mampu memandirikan orang lain. Harapannya upaya ini dapat menekan angka pengangguran ke titik yang paling rendah. Kami di Kemenpora selalu proaktif dan akan proaktif melakukan konsolidasi kebijakan dengan merangkul semua sektor,
memastikan bahwa setiap program pembangunan kepemudaan di Indonesia selaras dengan misi asal-cita Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Khususnya pada misi memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Tentu misi ini tidaklah mudah, tapi saya selalu ingat pesan Bapak Prabowo kepada generasi muda, Anda harus punya impian, Anda harus punya cita-cita. Dari impian ini, kemudian Anda harus gali kehendak dari hati. Asa cita adalah Indonesia Dream. Maka pegang ucapan John Lennon, "A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality." Dan saya percaya setiap orang, setiap kementerian, setiap lembaga, setiap organisasi, setiap komunitas, setiap perusahaan memiliki potensinya masing-masing. Oleh karenanya, setiap dari kita harus bergotong royong dan tolong-menolong sebagai sesama anak bangsa untuk membangun Indonesia Raya. Para pemimpin yang kami andalkan, di momen Hari Sumpah Pemuda ini, saya tegaskan bahwa Kemenpora akan berperan sebagai orkestrator dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 43 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Kemenpora akan memposisikan diri sebagai hub kolaborasi pentahelix dalam upaya mengarusutamakan pembangunan pemuda menuju Indonesia Emas 2045. Siap berkolaborasi? Ingat, teman-teman, Kemenpora adalah rumah pemuda. Maka sering-seringlah nongkrong di Kemenpora, usulkan program-program terbaik kalian, karena kami berkomitmen untuk mendukung dan mensupport semua pemuda-pemudi secara lebih bermakna dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program. Jadi kalau teman-teman ketemu birokrat Kemenpora yang tidak ramah anak muda, bisa DM IG Kemenpora atau di DM IG saya. Laporin orangnya, jadi biar kita tahu dan tegur langsung, biar segera kita evaluasi diri dan berbenah diri. Rekan-rekan yang saya hormati, sekarang waktunya yang tadi saya sampaikan, siapa yang mau berani menyampaikan kata-kata hari ini terkait Sumpah Pemuda? Itu tuh belakang banyak, tunjuk 2 orang. Hadiahnya udah disiapin belum? Oh iya, boleh, nggak apa-apa. 1 cewek, 1 cowok. 2. Ya, yang banyak-banyak. Baik, kalimatnya adalah tidak ada masa depan tanpa keterlibatan bermakna, tidak ada perubahan tanpa keterlibatan bermakna, dan tidak ada masa depan tanpa orang muda. Mari bersama wujudkan Indonesia Raya. Coba diulangi. Tidak ada perubahan tanpa keterlibatan bermakna, tidak ada masa depan tanpa orang muda. Mari bersama mewujudkan Indonesia Raya. Bikin sendiri berarti, diulang 2 kali bisa. Oke, terima kasih. Boleh bertemu dengan Boleh. Nama, Assalamualaikum. umur, asal, sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Silvana Agustin. Saya dari Sumatera Selatan. Di sini saya sedang ikut program Festival Pelajar Unggulan. Salam hormat kepada bapak-bapak, para menteri, dan juga kepada bapak-bapak yang insya Allah saya akan menjadi penerus mereka. Amin. Jadi usia saya 17 tahun. Saya dari UIN Raden Fata Palembang, Universitas Negeri Raden Fata Palembang. Kata-kata untuk hari ini tentang Sumpah Pemuda. Sesungguhnya dunia itu ada di tangan pemuda. Jadi gimana? Sesungguhnya Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini
sangat mendukung dan komit untuk memajukan anak muda dan generasi muda. Para hadirin, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk pemuda-pemudi berprestasi dari seluruh wilayah Indonesia. Luar biasa, kita sekali lagi menyaksikan diversity yang ada dari Indonesia sendiri, yang ada di sini dari baju-baju yang mereka pilih juga untuk mewakili daerah mereka masing-masing. Betul, mereka muda, mereka bertalenta, dan mereka siap untuk bersumbangsi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Dan di tangan mereka lah, Bapak Ibu hadirin semuanya, bahwa pembangunan Indonesia yang jaya, Indonesia Raya bisa kita rengkuh bersama. Dan penyerahan penghargaan akan diberikan secara simbolik kepada para perwakilan dari masing-masing kategori penghargaan. Kategori yang pertama, Penghargaan Pemuda Inspiratif 2024 diwakili oleh Rezi Eko Caraka. dan selanjutnya penghargaan Pemuda Pelopor 2024 diwakili oleh Ricky Ricardo Fami. Selanjutnya penghargaan Wira Muda Berprestasi dan Lembaga Layak Wira Muda 2024 diwakili oleh Syifa Husnul Khotimah. Dan selanjutnya penghargaan Pemuda Berprestasi di bidang kepemimpinan 2024 yang diwakili oleh Anjas Pramono. Anjas telah menunjukkan bagaimana keterbatasan dapat menghasilkan prestasi tanpa batas dan turut serta dalam membangun bangsa dan negara. Dan berikutnya penghargaan Duta Pemuda Kreatif 2024 diwakili Victor Saimar Lamhot Hasugian. Dan selanjutnya penghargaan Organisasi Kepemudaan Berprestasi 2024 diwakili oleh Pemuda Bulan Bintang. Penghargaan berikutnya, penghargaan Organisasi Kepramukaan Berprestasi 2024 diwakili Dimas Fadilah Aprilian.